Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku, Lia Widi. Kali ini aku mau membahas bab TikTok ya, melanjutkan bab TikTok. Hari ini aku mau bahas apa sih yang menyebabkan live kita itu kebanet atau terkena pelanggaran. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, jadi terkadang kan kayak kita live itu tiba-tiba live-nya mati, live-nya terhenti, terus ada peringatan dari TikTok-nya. Nah biasanya kalau dapat pelanggaran atau dapat notif peringatan dari TikTok, itu video kita itu jadi sepi gitu, entah dari videonya, entah dari live kita gitu, jadi yang nonton sedikit gitu. Terus untuk afiliator atau pejuang TikTok affiliate itu juga pengaruh banget, karena nanti pembeliannya itu akan menurun gitu loh, pendapatan kita akan menurun karena ya gimana ya, viewersnya aja juga berkurang gitu ya. Nah apa saja yang menyebabkan live TikTok kita itu kena banned atau kena pelanggaran? Jadi yang pertama itu kita menggunakan filter yang berbau anak kecil ya. Kayak filternya itu pakai wajah anak kecil gitu. Terus sama suara yang kayak bocah itu kan ada ya, yang pakai sound card itu kan pakai ada efek suara yang kayak pakai suara anak kecil. Itu kalau si TikToknya itu lagi sensitif, apalagi kita sebelumnya itu udah kena pelanggaran, itu pasti kena pelanggaran ya. Nah, kemungkinan besar teman-teman dapat peringatan atau bahkan kebanet ya. Bisa nggak bisa live sementara, ada batas waktunya. Ada juga yang nggak bisa live selamanya itu ya. Jadi kayaknya sepele tapi kadang ya gitu deh, apalagi pas lagi sensitif itu. Kalau kita habis kena pelanggaran itu dikit-dikit kayak gitu tuh kena pelanggaran, kebanet kayak gitu. Terus itu yang pertama ya. Terus yang nomor dua itu jangan memunculkan anak kecil atau menampakkan anak kecil, terutama kayak aku yang punya anak-anak kayak gitu. Kadang pas kita live itu dia sering berseliweran di belakang atau dia gangguin di depan, pengen minta gendong dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa jangan ya, nggak tahu kenapa kalau yang followersnya banyak kayak artis-artis kayak gitu tuh bawa anak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang kayak aku yang followersnya baru dikit kayak gitu, nggak tahu kenapa kalau anak nongol di belakang kayak gitu itu udah kena peringatan, udah kena pelanggaran beneran deh. Coba yang pengalaman komen itu ya. Atau ya pokoknya yang berbau anak kecil ya, pakai filter anak kecil yang anak kecilnya anaknya ikut live kayak gitu. Itu kalau bisa hindari sebelum terjadi kena pelanggaran ya. Lanjut yang ketiga itu menampakkan benda tajam kayak pisau, gunting kayak gitu. Contoh kita yang live-nya itu kayaknya kemarin tuh ada ya, live-nya itu kayak ngupas apa gitu. Nah dia juga kena pelanggaran karena dia ya otomatis kan dia nampakin pisaunya atau goloknya dan lain sebagainya. Ada juga yang kemarin itu ada temanku, dia spill, kan dia afiliator juga, dia spill pisau. Nah, dia minta spill pisau ya kita, terus dia nyepil pisaunya itu kelamaan gitu, akhirnya kena pelanggaran, kena banned. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalaupun ada yang minta spill, sekilas gitu aja ya, kalau nggak ditampakkan kardusnya aja atau bungkusnya gitu ya, soalnya itu rawan pelanggaran, rawan kena banned gitu. Tuh terus ini juga
Yang kelima itu jangan merokok, ini terutama yang untuk bapak-bapak ya, yang bapak-bapak, yang cowok kayak gitu, jangan merokok pas live, karena itu termasuk larangan pas live. Itu sebenarnya udah ada kok, untuk apa ya, peraturan-peraturan pas kita live, yang larangan-larangan yang pas kita live itu udah ada, tinggal kita kayaknya lupa baca gitu ya. Jangan merokok pas live, itu juga kena pelanggaran. Yang kalau pas TikTok lagi sensitif, kita pegang pulpen itu aja itu kena pelanggaran. Terkadang kita pegang, contoh pas buat tutorial make up gitu ya, kita pegang apa namanya tuh, pensil alis atau eyeliner kayak gitu aja kadang terkena pelanggaran. Jadi kita harus lebih hati-hati gitu. Terus yang terakhir, jangan pakai pakaian yang terlalu berbuka atau seksi ya. Jangan memakai pakaian yang terlalu terbuka atau seksi, karena itu kalau di TikTok itu termasuk yang mengandung video ketelanjangan gitu. Karena apa kok video atau TikTok sekarang lebih sensitif? Karena dengar-dengar TikTok itu dapat peringatan mau diblokir aplikasinya karena banyak mengandung apa ya, mengandung video ketelanjangan, kayak yang joget-joget terlalu seksi, pakaiannya terlalu seksi kayak gitu ya. Jadi kayak agak ada negatifnya gitu. Jadi kita kalau pas apa namanya, pas live itu jangan pakai pakaian yang terlalu terbuka. Terus termasuk juga untuk pedagang online yang bagi seller ataupun affiliate yang punya manekin ya, contohnya manekin di belakang kayak gitu, kalau pas ganti pakaiannya itu jangan pas di depan live. Kadang pas apa namanya, pas kita nggak sengaja buka bajunya, mau ganti bajunya, itu juga termasuk pelanggaran gitu ya. Nanti kalau pas TikToknya lagi sensitif itu juga nanti bisa kebanat gitu. Ada juga kemarin ya, ada juga ceritanya, jadi afiliator dia lagi live kayak gini, kok kayak gini ya, ini aku lagi buat video, maaf kebawa kalau pas lagi live TikTok. Dia lagi live, terus anaknya itu habis mandi, nggak sengaja lewat di belakangnya, seret kayak gitu, langsung ke banned, nggak bisa live lagi itu ya. Jadi kalau yang berbau-bau kayak gitu itu kalau bisa dihindari gitu. Karena apa kok kita menghindari kayak pelanggaran, mungkin pelanggaran sekali, 2 kali kayak gitu, 3 kali masih bisa, tapi nanti batas pelanggaran itu kalau udah 24 kali, di TikTokku itu kayaknya udah 12 kali pokoknya dari video-video yang aku upload itu kayak menampakkan anak kecil lagi manjat-manjat kayak gitu terkena pelanggaran. Kalau yang di video ya, kayak menampakkan anak kecil pakai baju, terus bajunya diiklanin, ditautin linknya kayak gitu, sekarang tuh kayak gitu pelanggaran, dan anak nggak boleh buat promosi kayak gitu. Nah nanti kalau apa ya, pelanggaran kita itu udah mencapai di angka 24, akun TikTok kita itu akan diblokir selamanya, nggak bisa dipakai lagi. Jadi yang kita udah apa ya, berjuang dari 0 follower sampai ribuan itu udah hilang semua. Apalagi yang nyesek kemarin tuh ada, dia itu akunnya keblokir, terus komisi di dalamnya itu belum ditarik, nggak tahu bisa ditarik apa enggak, bisa banding apa enggak. Jadi kita yang belum, mungkin ya yang belum dapat pelanggaran, ditengok aja di reputasi akunnya, dilihat itu udah dapat pelanggaran berapa. Kalau belum ada, lebih hati-hati. Yang udah dapat, apalagi yang udah banyak kayak aku 12, itu lebih hati-hati lagi ya. Soalnya kan sayang ya, akun kita berjuang dari 0 sampai sekarang ya, yang berjuangnya juga nggak gampang. Itu kalau udah keblokir nyesek banget, sayang banget, jangan sampai ya.
Jadi itu yang perlu dihindari pas kita live biar akun kita nggak ke banned atau kena pelanggaran. Mungkin itu aja teman-teman, semoga sharing aku kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa biar apa ya, aku lebih semangat lagi buat videonya. Jangan lupa bantu subscribe, bantu like juga, komen juga boleh. Oke, terima kasih udah tonton video aku. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.